dinilai batil atau sahih. Itu ada rincian. Ma'at tahrim, kalau haram jelas menunjukkan apa? Haram. Ma'at tahrim. Tapi sesuatu yang diharamkan kalau dilakukan, apakah kemudian langsung divonis batil atau sahih atau bagaimana? Nah, di sini dirinci. Nah, dirinci oleh beliau rahimahullah sebagaimana ini kaidah di dalam mazhab Al-Hanabilah. Dilihat yang pertama, an yakuna nahyu aidan ila dzatil manhi anhu. Jika larangan itu tertuju kepada zatnya, ya. Au syartihi, atau kembali kepada apa? Syaratnya. Nah, disitulah kita akan menilai bahwasanya kalau sesuatu tetap dilakukan padahal dilarang, ya, dihukumi apa? Batil. Contoh tadi, la tusallu ilal kubur, jangan kalian sholat menghadap kuburan. Yang dilarang apanya, ya, Pak? Zatus sholat, ya sholatnya. Zat sholat itu yang dilarang. Alaysa kadzalik? Nah, jika yang dilarang adalah zatnya, zat sholatnya, ya, seperti ini, contoh ini, maka kalau dia tetap melanggar larangan, dia sholat menghadap kuburan, sholatnya dihukumi apa? Batil, fasid. Demikian pula kalau kembalinya kepada syarat. Yang kedua, an yakuna an-nahyu aidan ila amrin kharij la yata'allaqu bidzatil manhi anhu wala syartihi. Jika larangan itu tertujunya itu bukan pada zatnya atau syaratnya, tetapi tertuju pada perkara yang lain di luar zat dan apa? Syarat. Nah, di situ tidak dikatakan apa? Batil. Fala yakunu batilan. Nah, bil misal yattadhihul maqal. Dengan misal akan menjadi apa? Jelaslah sebuah ucapan. Kita sebutkan dan baca misal yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Misalul a'idi ila dzatil manhi anhu fil ibadah. Contoh larangan yang larangan itu tertuju kepada zat ibadah itu. Contohnya an-nahyu an shaumi yaumil idain. Larangan berpuasa pada hari Id, Idul Fitr dan Idul Adha. Yang dilarang apanya, ikhwan? Zat shaumnya itu, zatul ibadah. Jangan puasa pada ya yaumul Id atau Idul Adha atau Idul Fitr. Ya sama seperti tadi. Yang dilarang zat sholatnya. La tusallu ilal kubur. Yang dilarang adalah apa? Zat ibadah itu. Maka kalau dilanggar dan tetap dia melakukannya padahal itu perkara yang manhi anhu, ya, maka ya kita katakan amalan tadi apa? Fasid, batil. Nah, demikian pula kalau pada muamalah sama juga. Nah, wa misalul a'id ila dzatihi fil muamalah. Demikian pula kalau larangan itu tertuju pada zat muamalah. Muamalah tertentu dilarang zatnya. Kalau tadi ibadah, ya. Nah, contohnya jual beli. Jual beli kan muamalah. Kalau yang dilarang adalah jual belinya, tetap dilanggar, ya, jual beli itu tidak apa? Tidak sah. An-nahyu 'anil bai' ba'da nida'il jum'ati tsani mimman talzamuhul jum'ah. Larangan untuk melakukan jual beli setelah azan yang kedua, yakni azan yang azan itu setelah naiknya imam. Ya. Mimman talzamuhul jum'ah. Bagi orang yang wajib atas dia Jumat, tapi dia melakukan jual beli, udah azan, imam sudah naik mimbar, khatib sudah naik mimbar, dia jual beli. Nah, padahal diperintahkan untuk meninggalkan wadarul bai'. Nah, ini kan amr, ya, tetapi memberikan faedah apa? Ya, larangan di situ. Haram untuk melakukan jual beli, ya, setelah nida usani bagi orang yang memang wajib atasnya apa? Jumat.
Kalau tidak wajib ya lain permasalahannya, seperti para ibu ya, ibu kan tidak ada kewajiban sholat apa semua. Nah, ini contoh dalam muamalah. Baik, dalam muamalah. Demikian pula ya, contoh yang lain beliau sebutkan, wa mithalul 'aidi ila syartihi fil ibadah. Contoh larangan yang larangan itu tertuju kepada syarat ibadah, bukan zat ibadah tapi syarat ibadah. Nah, contoh kembali pada syurutus shalah. Syurutus shalah diantaranya kan menutup apa? Aurat. Satrul aurah. Ada min syurut, yakni as-shalah, termasuk syarat apa? Salat. Nah, di situ ada larangan bagi kaum laki-laki untuk memakai harir, memakai saubul harir, pakaian dari sutra, kecuali karena darurah, ya, karena sakit, gatel misalnya, ada kondisi yang diizinkan. Baik. Larangan bagi kaum laki-laki memakai harir. Nah, berarti kan memakai harir bagi kaum laki-laki apa? Haram, kan demikian. Haram, hukumnya haram. Baik. Kemudian setelah itu dia sholat, tetapi memakai apa? Memakai saub al-harir. Nah, dia telah melakukan apa yang dilarang, ya, dan itu terkait dengan apa? Salah satu syarat min syurutis shalah wa huwa madza? Satrul aurah. Fa satrul aurah syaratun li sihhatis shalah. Nah, menutup aurat itu adalah syarat sahnya sholat. Fa'idha sataraha bi thawbin manhiyin anhu, jika ada seorang yang menutup auratnya dengan pakaian yang haram, manhiyun anhu, lam tasihha as-salatu, tidak sah sholatnya, li'audil nahyi ila syartiha, karena larangan itu tertuju kepada syarat ibadah. Nah, demikian pula jika tertuju kepada syarat muamalah. Wa misalul 'aidi ila syartihi fil muamalah. Baik, contoh larangan yang larangan itu tertuju kepada apa? Salah satu syarat dari syarat muamalah. Nah, contoh an-nahyu an bai'il haml. An-nahyu an bai'il haml. Ya. Larangan untuk apa namanya? Menjual al-haml, janin, ya, menjual janin. Ini biasanya pada hewan-hewan yang terkenal punya apa namanya kelebihan, ya, punya keistimewaan, ya. Kambing yang mahal, misalnya kambing etawa, atau mungkin kalau muhim yang mahal, keturunan ya, yang mahal itu. Orang kalau beli induknya itu kemahalan, maka dia spekulasi untung-untungan. Nah, ini kambingku sedang hamil, ya, tak beli. Nah, tidak jelas apa yang ada dalam perut ini, mau terus berkembang, ya, atau kemudian di tengah jalan apa mati, atau lahir ternyata tidak lengkap, ya, tubuhnya. Muhim. Baik. Nah, di sini ikhwan, beliau Syekh Ibnu Utsaimin menjadikan ini sebagai salah satu contoh, ya, larangan pada muamalah yang kembalinya kepada salah satu syarat dari syarat muamalah itu. Di antara syarat jual beli adalah al-ilmu bil mabi', diketahuinya, ya, barang yang akan dibeli, diperjualbelikan, syai' maklum, sesuatu yang maklum, jelas diketahui, bukan sesuatu yang majhul. Nah, fal ilmu bil mabi' syartun li sihhatil bai'. Ya, kita mengetahui barang yang akan dibeli atau yang akan dijual itu adalah salah satu syarat dari sahnya jual beli. Nah, jika ini tetap dilanggar, fa idza ba'al hamla lam yasihhal bai'u, jika tetap saja dia nekat, ya, menjual janin, nah, tidak sah jual belinya. Kenapa? Karena, ya, larangan itu kembali kepada
salah satu syarat dari syarat-syarat apa? Jual beli. An yakuna yani al-mabi' ma'luman, ya. Barang yang diperjualbelikan itu adalah sesuatu yang apa? Maklum. Baik, bisa difahami kawan ya. Dan yang lebih parah lagi adalah menjual bai'ul habalil habalah. Bai'ul habalil habalah. Kalau tadi menjual janin. Kalau ini habalil habalah, menjual janinnya si janin. Repot lagi, Pak. Ya. Cucu, menjual cucu. Kan dari menjual anak ya, yang belum tentu juga ada. Otomatis akan lebih murah, ya kan? Nah, saya akan jual cucunya kambing ini. Ya, saya beli cucunya. Berapa? Cukup 100.000. Nah, 1 tahun punya anak aja belum, ya kan? 3 tahun, mana cucunya? Cucu, anak saja belum dapat nih, udah 3 tahun. Ya kan? Baik, 5 tahun kemudian datang, mana cucunya? Afwan, sudah meninggal ini, simboknya. Di kambingnya ini meninggal dulu, tapi dia sudah bayar. Ini ikhwan majhul, sesuatu yang majhul yang tidak diketahui. Apakah akan ada atau tidak, kalau ada lengkap atau tidak. Al-muhim. Ini contoh ya, jual beli sesuatu yang dilarang, yang larangan itu kembali pada salah satu syarat. Apakah syarat ibadah atau syarat muamalah? Intinya kalau larangan itu kembalinya atau tertuju pada zat ibadah atau zat muamalah atau syarat ibadah atau syarat apa? Muamalah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ya larangan itu memberikan faedah apa? Fasad. Nah, baik. Wabillahi taufiq. Adapun jika larangan itu kembalinya atau tertujunya bukan pada zat ibadah atau zat muamalah, tapi pada sesuatu yang lain, amrin kharij, ya, baik, maka tidak dikatakan itu fasid. Nah, ibadah itu fasid atau muamal itu fasid, tidak kita katakan seperti itu. Nah, di sini disebutkan oleh beliau contoh. Misalun nahyi al-aidi ila amrin kharijin fil ibadah, an-nahyu an lubsi atau labsi ar-rajuli imamatal harir. Nah, contoh ya, larangan seorang memakai imamah dari harir, dari sutra. Laki-laki tidak boleh pakai sutra, tidak boleh. Nah, dia nekat pakai sutra untuk imamah, Nah, taib falau shalla wa alaihi imamatu haririn, kalau ada orang sholat dengan melakukan sesuatu yang terlarang ini yaitu memakai apa? Imamah min harir. Hal batalat salatuhu wa fasudat, apakah salatnya batil dan fasid? Karena dia salat dalam keadaan melakukan sesuatu yang terlarang, yaitu memakai apa namanya? Imamah min harir. Imamah min harir. Jawabannya tidak. Nah, tidak. Lam tabtul salatuhu, tidak batal salatnya. Kenapa? Li'anna nahya, karena larangan ya yang dilanggar oleh siapa? Musalli, orang yang sholat ini tidak kembali kepada zat sholat. Larangannya bukan larangan sholatnya, bukan pula kepada salah satu syaratnya. Karena syaratnya terpenuhi semua, menutup aurat, adapun menutup kepala laisa min syarat madza sihhatus sholat. Nah, tidak kembali pada syarat, sehingga tetap dikatakan sholatnya sah. Baik. Sekarang contoh dalam muamalah. Wa mithalul aidi ila amrin kharijin fil muamalah an-nahyu 'anil ghish. Falau ba'a syai'an ma'al ghish lam yabtul al-bai' li'anna an-nahya la ya'udu ila dhatil bai' wa la syartihi. Nah. Baik. Contoh ya, larangan yang kembalinya pada perkara yang di luar syarat dan juga zat dalam muamalah. Contohnya an-nahyu 'anil ghish, larangan dari al-ghish. Nabi mengatakan man ghasyana falaysa minna. Nah, baik, ada penipuan di situ. Nah, falau ba'a syai'an ma'al ghish lam yabtul al-bai'. Kalau ada orang yang melakukan jual beli, di situ ada mengandung ghish, jual belinya tidak batal. Nah, lam yabtul bai'.
Kenapa? Li'anna nahya la ya'udu ila dzatil bai' wala syartihi. Karena ya larangan itu tidak kembali kepada dzatul bai' atau syaratnya. Nah, baik. Tetapi di situ ada khiyar. Boleh untuk memilih. Nah, bagi pembeli ini apakah melanjutkan jual belinya atau apa? Tidak. Nah, contoh salah satu jual beli itu ada jual beli al-musarrah. Jual beli apa? Al-musarrah. Ini salah satu contoh tadlis. Nah, jadi orang menjual sapi perah atau kambing perah, ya, atau onta perah. Yang sebenarnya hewan-hewan perah ini hasil susunya tidak terlalu banyak sebenarnya. Baik, sehingga kalau dijual apa adanya, ya orang akan melihat ya, sedikit hasil apa susunya. Maka dilakukanlah tasriyah. Apa tasriyah itu? yakni menunda untuk diperah sampai 2 hari, 3 hari, atau mungkin diikat, sehingga akan tampak seakan-akan kantung susu itu apa? Banyak. Nah, ketika dia menjual itu mengandung ghus di sini. Nah, ini saya jual sapi perah saya. Melihat, masya Allah ini apa? Baik, ini kira-kira ini bisa sampai kambing ini sehari bisa 2 liter, udah banyak sekali Pak, 2 liter. Kambing 2 liter 1 hari luar biasa. Nah, dibelilah kambing itu, bawa ke rumah. Hari pertama memang 2 liter. Hari yang kedua setengah liter. Hari yang ketiga setengah liter lagi. Nah, yakni di luar persangkaan dia. Nah, di situ dia di antara dua pilihan. Apakah dia akan melanjutkan jual belinya atau apa? Nah, atau mengembalikan. Nah, ada pembahasan ini, ikhwan, ya, kembali pada kitab-kitab fikih. Ala kulli hal, ya, tetap jual belinya apa? Sah, ya, karena larangan itu tidak kembali kepada zat muamalah atau kembali kepada apa? Syaratnya. Nah, baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini ikhwatul kiram rahimakumullah, ya, tentang kaidah di dalam mazhab yang terkait dengan apa? Larangan, apakah ketika ada larangan kemudian serta-merta dihukumi ibadah itu sah atau apa, ibadah itu tidak sah atau muamalah itu tidak sah, maka dilihat menurut kaidah mazhab yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, jika larangan itu tertuju pada zat ibadah atau zat muamalah atau syarat keduanya, maka ya dikatakan muamalah atau ibadah itu apa? Fasik. Tetapi jika kembalinya bukan kepada zat ibadah atau muamalah atau syarat ibadah atau syarat muamalah, tetapi kembali kepada amrin kharij, perkara yang lain di luar tadi, di luar zat dan di luar syurut, maka dikatakan tetap itu muamalah yang sahihah atau ibadah yang sahihah. Nah, wallahu taala alamu bishawab. Ini barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bisa difahami. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.